Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Sudah menjadi sebuah keharusan lah bagi kita mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bermurah hati, karena lewat sholawat itu channel dakwah ini dapat eksis, ya, eksis. Paling tidak hingga saat ini. Alhamdulillah, ya, tidak terbendung, tidak terbendung, dan itu bisa kita lihat dari bagaimana terus mengalirnya kajian-kajian kita, ya. Ya, sebuah keadaan yang harus kita syukuri. Dan berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan always selalu, untuk tidak pernah never, ya. Jadilah, bertumbuhlah, ya, yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di-share link kajian dari channel dakwah ini, ya. Jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan, ya. Dan kepada semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu itu tercurahkan juga untukmu, untuk semuanya lah, ya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Mohon dipersori suaranya lagi parau, ya. Belum sembuh. Bener, ya, lagi musimnya, ya, musim hujan, musim batuk, musim pilek, musim flu. Jadi suaranya agak parau. Aku akan membacakan untuk kalian semua sebagai wujud apresiasiku kepada kalian atas komen-komen yang masuk dari kajian mampir ngombe yang kemarin, ya. Tajuknya kemarin itu apa? Polemik posisi tangan, ya. Jadi posisi tangan Yesus itu polemik, begini atau begini, gitu, direntangkan atau menyatu, itu polemik yang kemudian diselesaikan dengan yang penting kan disalib, gitu. Ya, kalian sudah pada ngerti lah, ya, bagaimana bisa menilai jawaban yang seperti itu, kira-kira jawaban itu. Ya gitulah, ya, aku nggak bisa ngomong, kalian nilai sendiri. Hari ini puasa, ya, jadi nggak ada kopi, kita pelan aja ngomongnya. Oke, komen yang pertama, ya. Sebelumnya aku sampaikan dulu salam untuk kalian semuanya, ya. Salam Isra, Islam rasional, ya. Jadi seperti yang tangannya itu terbentang atau tertumpuk jadi satu gini, itu selesaikan secara rasionalitasmu. Ya. Oke, pertama dari Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus dan Mandek hadir setia mengikuti kajiannya. Semoga sehat lalu Gus dan murah rezeki. Oke, terima kasih Kang Mas. Berikutnya Soleha Gispati. Alhamdulillah Palu hadir dalam salam Isra. Semua semoga kita selalu dalam ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, Kalimantan Tengah, hadir nyimak Gus. Sehat selalu dan dimudahkan Allah rezeki Gus keluarga. Amin. Amin ya robbal alamin. Subhanallah doanya teman-temanku ini. Terima kasih, ya. Kemudian kita ke Ambon, ada Kang Mas Hilmi Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra
Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin. Oke, monggo silahkan. Kemudian kita ke Kang Mas Kiki PSG. Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru GM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, matur nuwun, atur nuhun Kang Kiki atas doa-doa baiknya. Kemudian sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamin, ikut ngaji Tuan Guru GM, semoga rezekinya lancar karena nggak ada yang never skip dan always selalu selalu nyimak sampai tuntas. Oke, terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tamin ya yang ada di Tangerang, semoga bahagia selalu. Kemudian bersaudara Gufron Wibi dari Kendal ya, namanya asik juga ya. Bersaudara Gufron Wibi. Assalamualaikum, waalaikumsalam CM. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dari Kendal Kaliwungu ikut nyimak. Oke, matur thank you. Ini masih masuk wilayah Semarang ya, Kendal Kaliwungu. Berikutnya Kang Rufano Fitra dari Depok atau Depok ya. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Depok hadir Gus. Oke, untuk nyimak kajian. Salam Isra juga untukmu. Salam untuk keluarga yang ada di Depok. Berikutnya Dark Attack. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga dinul Islam melalui banyak mujahid. Allah Subhanahu wa taala seluruh umat Islam berterima kasih dan selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala kemudahan dan kebahagiaan pada seluruh mujahid dan keluarganya di dunia dan terlebih lagi di jannah akhirat. Kelak amin ya robbal alamin. Oke, matur thank you ya. Ya memang harapan kita seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu merahmati kita ya. Terima kasih untuk Kang Dak Etek ya. Mujahid. Keren juga istilahnya, mujahid. Oke, matur nuwun, terima kasih Kang. Kemudian soleh kita Luis Adriana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, Bapak dosen kita beberapa episode absen, mungkin sibuk ya. Bapak dosen kita yang terhormat Bapak Arlison Ginting, Master Teologi. Beliau ya mungkin sibuk dengan tugas-tugas kampus ya. Beliau dosen bahasa Yunani, bahasa Gerika. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, salam sehat selalu juga untuk saudaraku, sedulurku gitu ya. Beliaunya ini fase bahasa Jawa ya. Meskipun orang Batak, tapi Bataknya Batak Karo, Batak yang halus. Kang Mas Arlison Ginting, Sili Arlison Ginting, Master Teologi. Ya mungkin sibuk ya Kang Mas ya. Dengan kegiatan kampus ada berapa episode itu absen. Terima kasih Kang Mas, salam untuk keluarga yang ada di rumah semua. Semoga sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Ali Akbar, salam Isra Gus. Oke, salam Isra juga. Pendapat Kang Ali seperti ini. Kalau penyalipan banyak disaksikan, berarti informasinya pasti akurat. Bukan malah simpang siur ada dua posisi yang berlainan. Lah yaitu masalahnya itu di situ. Simpang siur. Kalau dalam media massa dulu kan sebelum virtual ini menguasai kan, dulu media massa kita kan ya koran ya, ada majalah, ada koran. Itu kan ada pimret, pemimpin redaksi ya. Maka setiap berita itu disaring. Tugas pimret itu begitu. Tidak asal, karena wartawan-wartawan ini juga itu kan harus dikontrol. Pengontrolnya ya pimret itu, pimpinan redaksi. Lah kalau beritanya simpang siur dilempar ke publik kan publik mikir, ini koran kelas apa ini? Dan akan ditinggalkan pelanggannya. Dulu pesaing-pesaing
bisnis berita lewat koran itu sangat ketat. Untuk Jawa Timur itu dikuasai oleh dua penguasa, dan setelah pada waktu itu sudah reformasi, akhirnya yang satu tumbang. Yang satu tumbang, terus akhirnya yang satunya jadi penguasa tunggal. Dan terus melanglang buana, ada cabang-cabangnya di seluruh Nusantara. Karena dia ingin menghadapi perang bisnis dengan koran nasional yang itu berpusat di Jakarta. Yang kita sudah tahu lah, ya. Maka cara dia, meskipun dia koran lokal Jawa Timur, tapi mau bersaing dengan koran nasional yang ada di Jakarta, maka dia menumbuhkan atau membuka cabang-cabang di seluruh Nusantara. Itu. Nah, mereka itu punya pimret. Lah kalau wartawannya store beritanya simpang siur itu ya mesti nggak lolos sensor itu, nggak naik cetak gitu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Kang Mas Ali Akbar ini, ya. Kalau penyalipan banyak disaksikan, berarti informasinya pastinya akurat, bukan malah simpang siur. Kan peristiwanya satu tuh. Kenapa beritanya kok menjadi beda gitu loh? Ini kan hanya bagian yang paling simpel saja sih. Tapi itu lolos dari pengamatan para teolog, para orang kristolog yang mengaku berkecimpung dalam dunia comparative religion. Ini lolos, makanya aku kok coba sih tak unggah. Artinya aku hanya sekedar ingin men-trigger otak-otak kalian semuanya. Kajian kita ini kan kajian Islam rasional. Jadi untuk yang punya rasio aja lah. Kalau yang nggak punya rasio itu ya skip aja, nggak usah kesini gitu. Nggak apa-apa, powernya terbatas juga nggak apa-apa. Ya mau kita sih power itu maksimal lah. Sekali unggah 10.000 gitu ya. Tapi kan tidak semua orang punya rasio. Maunya yang hiburan-hiburan saja. Ya sudah, karena kita juga nggak bisa paksa. Maka channel ini dikhususkan untuk channel orang-orang yang punya rasio. Kalau yang nggak punya otak fotokopi, otak setengah main itu dilengkapi dulu otaknya baru masuk ke sini. Kalau yang nggak punya otak jangan. Rasio kita akan berbicara bagaimana satu peristiwa itu dilaporkan dengan dua cara yang diametral beda. Peristiwanya satu. Sebetulnya ada solusi, tapi solusi itu juga jadi masalah. Yesus digantung 2 kali. Bisa. Nah, ketika gini dipoto, tersebar, jadilah begini. Ya. Terus yang kedua dipoto begini, disebar, jadilah begini. Jadi ada 2 foto yang berbeda karena penyalipannya juga 2 kali. Itu bisa. Cuman apakah itu memenuhi tuntutan sejarah? Kan enggak. Sama dengan kalau, makanya kan berkali-kali kalau aku mengatakan Injil yang sekarang itu sebetulnya bukan Injil yang diwahyukan dari Allah dan diterima oleh Kanjeng Nabi Isa, bukan. Itu hadis. Jadi kalau saling berselisih itu maklum. Aku ambil contoh ya supaya otaknya ini agak cerdas dikit lah. Aku nggak ngurus kamu Islam, kamu Kristen, lihat dulu, dengar dulu penjelasanku. Nanti yang kalau kan Kristen nggak tahu, tanya sama yang Islam. Kita ambil contoh tentang doa kunut saja. Ini supaya gampang. Kan contohnya satu sosok Kanjeng Nabi kan. Kita beribadah itu tidak boleh keluar dari apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kenapa yang separuh ada yang kunut, separuh ada yang tidak kunut? Padahal contohnya satu. Ya, idol contoh prototipenya kan satu, Kanjeng Nabi. Kenapa kok akhirnya ada yang kunut ketika sholat subuh, ada yang nggak kunut? Kan sumbernya satu, kenapa jadi beda? Nah itu bisa dijelaskan. Bagaimana menjelaskannya? Begini. Awal mulanya Kanjeng Nabi itu kunut.
Dan itu sudah tersebar ke publik Kanjeng Nabi kunut. Maka semua sahabat-sahabat saat itu kunut. Tetapi setelah itu akhir kemudian menjelang Kanjeng Nabi akhir-akhir kenabiannya, tugas kenabiannya, Kanjeng Nabi tidak kunut. Nah ini juga tersebar ke publik, maka ada yang tidak kunut. Artinya Kanjeng Nabi memberikan dua contoh. Ada saat Kanjeng Nabi kunut, ada saat Kanjeng Nabi tidak kunut. Maka terjadi dua tipologi seperti itu. Itu bisa dijelaskan. Nah, tinggal kalau kita mau menggali, terus kita mencari sebab. Kenapa Kanjeng Nabi kunut? Kenapa Kanjeng Nabi satu waktu tidak kunut? Nah itu nanti kita bisa. Jadi itu artinya kita mencontoh, tidak meniru. Kalau meniru itu dia tidak tahu apa mengapanya. Pokoknya begitu ya begitu. Itu ya mungkin ya pemula tidak apa-apa. Bagi orang yang punya rasio jangan meniru, tapi mencontoh. Jadi dia tahu. Sehingga kamu nanti juga akan melakukan itu. Apabila ada sesuatu sebab yang kamu ketahui, oh saya harus kunut, oh saya tidak kunut. Gitu. Jadi ini tidak sesuatu yang diametral bertentangan karena bisa dijelaskan. Nah sekarang kalau tangan itu gimana jelaskannya? Ya salah satunya yang tadi yang aku bilang. Ya, disalib 2 kali. 1 kali tangannya terbentang, 1 kali tangannya menyatu. Tetapi apakah itu memenuhi tuntutan sejarah? Gitu loh. Jadi kalau beritanya aja sudah nggak karuan, bagaimana kita mau percaya? Makanya kan Al-Quran terus mengatakan bahwa tidak tersalib dan tidak terbunuh. Dikonfirmasi ulang. Ya. Oke, begitu Mas Ali Akbar dengan pemikiran yang sangat jenius. Ya. Terima kasih. Kemudian kita ke Kang Irfan Al-Akbar. Oh sama Akbarnya ini ya. Yang satu Ali Akbar, yang satu Irfan Al-Akbar. Ini mantap juga ini. Yang penting disalib. Kasihan deh. Mereka nggak bisa menemukan titik temu dari 2 kesaksian yang berbeda. Kerinci, Jambi, Nyimak di sore hari. Benar. Benar yang dikatakan Kang Mas Irfan Al-Akbar. Itu tidak bisa dirukunkan itu. Ya, maka dikatakan mereka nggak bisa menemukan titik temu dari 2 kesaksian yang berbeda padahal peristiwanya sama. Makanya dalam nervous keputusasaan lalu dijawab, ya sudahlah yang penting kan disalib. Ya sudah kalau dia bilang ya sudah mau diapain? Mau kita paksa juga kan enggak boleh. Cuma kan kalau orang punya rasio kan bisa mikir level jawaban seperti itu punya kadar akademis tidak? Gitu loh. Atau sekedar kalau orang Jawa bilang pokrol. Prokol itu asal ngomong wae. Itu. Ya. Oke. Berikutnya Soleha Aisyah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syahran Gipari menyimak siang hari namun mentarinya bersembunyi di balik awan. Tumben lu lihat siang hari biasanya di malam hari. Mungkin lagi senggang ya Mas Syahran ya. Nggak lagi sibuk ya. Monggo diatur aja waktunya. Kemudian Imah-Imah, paham rapaham hadir Gus. Salam Isra dari Jakarta, anti skip anti busek, semangat Gus. Mantap ya. Mantap. Jadi gitu. Kalau ngaji sama aku itu jangan terlalu gampang, orang Jawa bilang nesu ya. Dan memang karakterku itu begitu. Aku marah-marah selesai ya selesai. Orang aku itu kalau ngisi kajian itu ada yang tidur tuh tak suruh keluar sama aku. Kamu pilih keluar, kamu langsung pulang tidur atau kamu wudhu kesini lagi. Karena kalau kamu di sini tidur, pertama ilmunya nggak dapet, tidurmu nggak enak. Mending kamu pulang masuk kamar, kamu tidur, ilmumu nggak dapet tapi tidurmu dapet enak. Jadi aku ndak nganu. Apa namanya? Ndak merasa canggung untuk mengusir orang keluar dari kajianku, biasa itu ya.
Apalagi kalau aku ngomong dia ngomong, maka aku diam dia tak suruh ngomong. Ayo kamu yang ngomong. Jangan kamu ada orang ngomong, kamu ikut ngomong aja. Itu aku biasa gitu. Karena aku bukan tipologi jalanan ya bla-blaan. Jadi kalau aku diundang di pondok pesantren, diundang di komunitas-komunitas sosial ngisi kajian, itu yang dikduk teman-teman. Wah ini nanti gue seperti kumat ini bisa ditendang semua itu. Jadi kalau aku maunya serius, ngaji, perhatikan, nggak tahu tanya. Aku akan jelaskan, aku nggak bisa jelaskan PR, karena kan aku juga bukan sesuatu yang semuanya tahu. Jadi kadang-kadang ada juga pertanyaan mustahil itu yang aku nggak tahu. Ya terima kasih Bu, maaf saya belum bisa jawab PR. Atau terima kasih Pak, terima kasih Mas. Gitu. Jadi makanya aku nggak suka kajian yang hohohihe, yang ketawa-ketawa senyum. Ya bukannya harus berkerut daging, nggak. Aku juga kadang-kadang ada humornya. Tapi nilai fokus ke keilmuannya itu harus utama. Jangan justru banyak hahaha, ilmunya kagak ada, jangan gitu. Ya. Jadi kalau aku marah itu ya aku ingin kalian baik gitu loh supaya lebih baik. Cuman kan marahku itu terlalu vulgar untuk orang umum. Untuk kami-kami yang biasa di jalanan gitu itu biasa. Ya, makanya aku pesan wanti-wanti ya sudahlah. Terima itu sebagai kelemahanku yang aku mungkin tidak bisa rubah, sudah karakternya memang begitu. Jadi kalian yang harus memahami, oh Gus Metik lagi memang begitu orangnya gitu. Dan aku selesai gitu ya. Oke, karena kalau kalian nesu barang jawab atau merajuk terus nggak mau ngaji, ya akhirnya nggak ngaji. Ya selesai. Ya aku sih nggak apa-apa kalau nggak mau ngaji, kan aku juga nggak bisa paksa gitu. Tapi semauku sih ya tetap aja ngaji. Ya tetap aja ngaji. Oke, matur nuwun solehah kita imah-imah yang ada di Jakarta. Berikutnya Kang Mas Jumat Wage, salam Isra dari Pekalongan. Oke, salam Isra juga untukmu. Arif Muksinin dari Tuban ya, selepas pulang kerja Gus. Oke. Mas Kolit Sujada, Bandung hadir. Aduh, kumaha Pak Wartosna Bandung Kang? Apa masih hujan juga seperti di sini? Di sini pada pilek semua. Kemudian PU 99 Gus. Oke, terima kasih. Mas Rizal Wahyu The Peace ya, pertama. Oke. Terima kasih. Aku tertarik, maka akan aku jadikan diskusi ringan kita di pagi ini dari Kang Mas Denny Ribeiro. Kang Mas Denny Ribeiro itu mengatakan begini. Aku tidak tahu Kang Mas Denny Ribeiro ini menyampaikan komennya dalam kondisi sadar, artinya tidak emosional, atau dalam kondisi emosional. Maksudku emosional yang terlalu terbawa ke suasana perasaan gitu ya, bukan emosional yang marah-marah, bukan. Aku nggak tahu, atau dalam kesadaran yang benar-benar sadar gitu. Aku nggak tahu, karena begini komennya dari ini Kang Mas kita ini dari Peor yang Kristen ya. Cukup tutup kitab suci Alkitab dan Al-Quran. Kita buktikan data dan bukti sejarah. Klaim mana yang dapat dipercaya soal penyaliban Yesus itu lebih fair dan bermartabat dalam dunia akademis. Maka aku tanggapi Kang Mas, begini Kang Mas. Ya. Aku justru suka tantangan itu. Kan semua kajian-kajianku itu kan menundukkan di atas meja yang sama, baik ketika aku mengkaji Islam maupun mengkaji Kristen. Contohnya, aku pernah mengkritik terjemahan Bible bahwa di situ terjadi tahrib, ya tahrib itu bukan tasrib, tasrib itu kata pecahan-pecahan kata itu namanya tasrib. Kalau tahrib itu perubahan, pergeseran dari makna yang seharusnya, dan itu bisa terjadi secara tafsir dan secara teks. Ya, kalau Markus 12:29 itu yang ditahrib itu tafsirnya, di mana kata ehad itu dipahami bukan satu yang monolitik tapi satu kesatuan. Makanya aku menyarankan ya silakan saja coba tanya kepada orang-orang Yahudi.
Karena itu bahasa mereka, bukan bahasamu. Kok kamu lebih tahu dari orang-orang Yahudi? Ya. Dan faktanya orang Yahudi dalam keyahudiannya, kalau aku ngomong Yahudi pahami juga Israel ya, karena stereotip. Ya Yahudi ya Israel. Sebetulnya sih Israel bangsanya, Yahudi teologisnya gitu ya. Dan hingga detik ini Yahudi itu tidak mengenal yang namanya Tritunggal. Gitu. Tapi kemudian di tangan teman-teman Kristen seharusnya kan berpikir, toh di dalam internal Kristen sendiri tidak menerima Tritunggal semuanya. Ini ada apa gitu loh. Seharusnya kan kalau otaknya waras kan berpikir ke sana. Ini ada apa dalam kekristenan kita ini. Jadi jangan setiap apa yang dikatakan oleh yang di luar kekristenan kamu anggap menyerang. Enggak. Aku ini ngajak kita berpikir semua. Orang jargonnya aja Isra kok, Islam rasional. Ya. Jadi sebuah ketidaknyamanan berpikir karena mengganjal aku, lempar ke publik, ayo kita pikir bareng. Seperti ini, kok tangannya ada yang begini, ada yang begini. Itu nggak nyaman di logika kita sebagai orang waras. Yang betul itu gimana? Kok beritanya jadi nggak karuan semua? Bukan aku menyerang, tidak. Ini ada masalah, ayo kita pikir bareng. Nah, di dalam Alkitab itu terjadi tahrib. Itu contohnya. Nanti ada lagi tahrib, teksnya itu yang dirusak. Bukan sekedar penafsirannya. Ya. Itu nanti aku jelaskan. Meskipun ketika ada juga, tapi ini masih level terjemahan. Ketika babi menjadi babi hutan, cuman kan kalian kan berpegang terhadap terjemahan. Itu sudah dirusak itu. Dengan cara menambah kata hutan, karena orang hutan tentu berbeda dengan orang kan. Babi juga kan berbeda dengan babi hutan. Maka dari itu kembali. Jangan gengsi, tanya kepada saudara tua kita Israel, yaitu Yahudi. Dalam Yahudi boleh nggak makan babi? Apa ada babi yang boleh, babi yang nggak boleh? Setauku sih kan masalah makanan itu ada yang kosher gitu istilahnya. Semua babi itu nggak dimakan sama orang Yahudi. Datang ke Kristenan kemudian makan babi, itu kan jadi masalah. Itu dalam sudut polemik-polemik yang kita diskusikan. Begitu juga di dalam Al-Quran. Berkali-kali aku melakukan dekonstruksi terjemahan Al-Quran. Seperti kemarin tentang bagaimana Adam. Aku sudah jelaskan ya, bagaimana seharusnya surat An-Nisa surat 4 ayat 1 itu diterjemahkan. Itu aku dekonstruksi karena dia nisbahnya ke Adam seperti mana sang sudah dipahami oleh dia lewat Bible. Jadi itu pengaruh Bible. Sebelum menerjemahkan dongeng Bible sudah masuk ke otaknya. Jadinya ya begitu, aku dekonstruksi. Nah, berarti kan aku fair. Akademis itu harus fair. Mendudukan hal yang sama di atas meja yang sama. Begitu. Jadi jangan dianggap menyerang begini enggak. Nah, sekarang kita berbicara dalam dunia akademis. Kalau misalkan mau diuji tentang penyalipan itu dalam dunia akademis, aku sih ora masalah, gelem-gelem wae, seneng-seneng wae. Tapi harus diingat, kita ini bukan orang akademis ansik. Kita ini juga orang teologis. Karena kita ini punya agama loh. Dan aku tidak menerima sekularitas. Jadi antara teologis dan saintis itu harus menyatu. Tidak boleh sekuler dipisah-pisahkan. Urusan agama, urusan dunia. Enggak. Logikaku tidak begitu. Dan kebenaran Islam juga tidak mengajarkan seperti itu. Tapi oke lah, nanti kalau aku bawa Islam nanti kamu bilang, itu kan agama Anda gitu. Sudah, nggak usah bawa agama Islam, sudah. Berdasarkan logika warasku, sebagai orang yang berteologis, meskipun kita berbicara akademis, teologis itu tidak bisa dipisahkan dari akademis. Jadi pemikiranmu ini pemikiran orang tidak punya agama. Tapi kan kamu punya agama. Kalau kamu bilang, cukup tutup kitab suci dan Al-Quran. Ya, kita buktikan data dan bukti sejarah
klaim mana yang dapat dipercaya soal penyaliban Yesus itu lebih fair dan bermartabat dalam dunia akademis. Oke, aku nggak ada masalah dan aku siap saja. Tapi kamu harus mengakui dulu kamu itu ateis. Kalau kamu beragama, kamu berteologis, tidak mungkin terpisah. Gitu loh. Ini kan pemikiran-pemikiran orang ateis. Dia sekuler, kerangka berpikirnya sekuler. Nanti kalau kamu buka itu pelajaran tentang filsafat, ada sekuler, tulisannya begini, aku ngejanya nggak begitu tepat. Sekularisme. Jadi dia sekuler. Terpisah antara teologis dan antropologis. Ya monggo-monggo saja, aku nggak ada masalah. Tapi kamu harus ngaku dulu kamu itu ateis, jangan bilang kamu teis. Ya, aku akan ikuti kerangka berpikirmu. Tapi kalau bagi aku sebetulnya, aku mengingatkan untuk kamu, untuk kalian semua, baik Islam, baik Kristen, kita ini orang beragama. Tidak boleh berpikir ateis seperti ini. Lahirlah nanti seperti, tapi sebetulnya ya kita kan harus fair. Siapa tuh manusia dari kera itu siapa? Darwin itu nggak bisa disalahkan. Karena Darwin itu bukan summary, bukan teori. Bukan hukum Darwin. Teori, dia bilang masih teori. Ini teori Darwin. Teori itu belum selesai dalam ranah riset. You boleh setuju, boleh tidak, gitu loh. Kecuali dia bilang ini hukum Darwin, seperti hukum Archimedes. Nah, itu sudah selesai, itu sudah finish. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam air, maka dia akan menumpahkan air sebesar volume yang dicelupkan. Itu hukum. Nah, itu bisa kamu benarkan kalau memang benar, bisa kamu salahkan kalau memang salah. Tapi kalau Darwin tidak, karena dia masih mengatakan teori, dia probability. Upama kita sebagai orang saintis, riset, ini nggak tahu orang-orang sosial ngerti nggak bos kita gini. Itu belum finish. Dia mengatakan manusia dari kera. Jadi dari sudut ini sebetulnya Darwin juga nggak bisa dijagalkan karena dia teori. Tapi naga-naganya kalau ini diteruskan manusia dari kera, berarti dia sekuler. Dia tidak melihat kitab suci. Kitab suci manapun tidak ada yang ngomongkan manusia dari kera. Ikuti itu kajian nafsin wahidatin. Manusia ya dari manusia, kera ya dari kera. Gak pernah manusia melahirkan kera dan kera melahirkan manusia. Gak ada yang namanya evolusi itu ngomong kosong gitu. Karena apa? Kenapa evolusinya berhenti? Kalau memang evolusi ada, evolusi itu tidak boleh berhenti dan dia harus jalan terus sampai nanti saat baru kiamat. Kan begitu. Aku bicara gini kenapa? Aku diskusi sudah lama. Dan sama orang-orang yang aku anggap kompatibel untuk mendiskusikannya. Kalau yang kelas-kelas coro kacang goreng untuk apa? Mending dia ngomong aku tinggal aja. Di skip aja. Gak bermanfaat. Nah nanti kita akan berbicara di kajian utama kita di senja hari. Itu nanti akan menggunakan ilmu genetika. Mutasi itu seperti apa? Karena jelas itu ayatnya itu, hai manusia, banyak manusia bukan satu manusia. Kerangka berpikir kita itu sekarang itu kan terjerat oleh pemikiran-pemikiran yang sudah kacau balau ini. Satu Adam, satu Hawa, kawin mengawin, punya anak. Terus jadi seluruh manusia di bumi. Kan seperti itu kerangka berpikirnya. Dan itu salah. Ya, itu salah. Nah, gitu mas, ya. Tapi bukan aku ndak siap loh ya. Siap aja. Ayo kamu bikin acaranya di mana? Kalau nggak bisa sewa hotel di kafe aja lah. Yang isinya kira-kira ya cukup 20-an orang aja. Nggak usah banyak-banyak. Undang aku. Undang siapa? Siapa menurutmu saintis yang kompatibel untuk berhadapan dengan aku? Jangan yang kelas coro kamu undang aku, memang males aku. Kalau kamu nggak punya duit kita 50-50. Berapa biaya di kafe itu? Berapa sewa kafe? Bener ini, aku nggak main-main.
Karena aku juga masih mau belajar. Siapa tahu si saintismu itu bisa memberikan pencerahan sama aku. Dan aku terima kasih kan. Ilmu itu mahal loh. Makanya aku bilang, kalau kamu nggak punya duit kita 50-50. Sewa KP di mana? Malang, Surabaya. Kalau sewa hotel terlalu mahal. Hotel itu selalu kasih sewa yang kelas 100 orangan aja itu 15 juta. Kan mending kafe. Kita selesaikan ini. Tapi kamu harus ngomong dulu kalau kerangka berpikirmu gini, kamu orang yang tidak punya agama. Itu harus kamu akui dulu baru aku mau. Ya. Karena selama orang itu punya agama, maka referensi, ini catat ini, otakmu supaya terbuka, otakmu yang Islam, otakmu yang Kristen catat nih supaya terbuka. Bagi kita-kita yang beragama, referensi tertinggi itu adalah kitab suci. Gitu loh. Ini otaknya goblok semua ini. Kitab suci kok mau diabaikan ini. Kecuali kamu ngaku ateis itu baru boleh. Jangan kelaminnya nggak jelas. Ini ateista. Kadang-kadang ateis, kadang-kadang teis, otak nggak jelas gitu entah apa. Hidup itu jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau mau ateis sekalian. Kalau mau teis sekalian gitu. Jangan suasana ateis merugikan aku, maka aku teis. Suara teis merugikan aku menjadi ateis. Itu kan bunglon namanya. Kan Alkitab sudah mengatakan, bersiap sedialah engkau memberikan pertanggungjawaban tentang Yesus, tetapi dengan rendah hati. Itu kok larinya ke ateis ya. Referensi tertinggi, literasi data-data tertinggi bagi orang yang teologis yang punya agama itu kitab suci. Adapun kitab-kitab yang lain itu referensi akademik itu dia tetap aja relatif. Karena apa? Kitab suci itu berasal dari yang maha tahu. Diberikan untuk kita manusia. Sedangkan referensi ilmu pengetahuan lainnya itu berasal dari orang yang tidak tahu berusaha untuk mencari tahu. Beda. Prasoposisinya beda, bos. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan itu dari orang yang mencari tahu, bukan dari yang maha tahu. Mencari tahu dari apa? Dari ilmu yang maha tahu. Kalau kitab suci itu dari yang maha tahu. Masalahnya sekarang makanya itu. Al-Quran turun menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Yang terdahulu sebagai pendahulunya. Yang jadi masalah, apakah benar kitab-kitab itu benar-benar suci atau sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan kotor orang lain yang mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu juga masalah tersendiri. Tapi setidaknya kerangka berpikir posisi dasarnya kita tahu bahwa kalau kita orang yang teologis, referensi tertinggi itu adalah kitab suci. Lah kok kamu ngajak menutup Alkitab, menutup Al-Quran lah, goblok. Saran aku gini lah ya. Kamu coba banyak ngobrol, nggak usah terlalu terlalu tertutup, jangan. Kamu ngobrol dengan teman-teman Islam yang dari coba. Dari Ahmadiyah. Coba apa kata mereka? Mereka juga by data. Nanti kamu perang data sama dia. Ya. Kenapa? Siapa yang sosok sampai berpetualang sampai ke Kashmir itu siapa? Gitu. Ya. Siapa? Nanti kamu akan dikenalkan sama ini. Ya. Nih. Daftar orang yang mengaku sebagai Yesus. Jadi banyak orang mengaku sebagai Yesus. Efek apa? Efek dongeng nanti Yesus mau turun lagi. Di kedatangan yang kedua. Aku sudah berjuang sekuat tenagaku semua aku bisa. Itu dongeng secara usah direken. Nggak ada ceritanya orang sudah meninggal turun lagi. Itu nggak ada. Ya. Nih. Nanti kamu dikenalkan sama ini kamu. Ya. Sama ini. Ini dari sudut teologis ya.
Kalau kamu masih mengaku beragama, ngobrol sama teman-teman dari Ahmadiyah sana, ya, ngobrol. Bagaimana sebetulnya cerita? Kenapa bisa sampai berpetualang ke Kashmir atau kemana? Nah, ngobrol. Ya. Atau satu lagi aku kasihkan referensi. Ini sama-sama Kristennya, tapi tentunya bagi kamu tolak ya. Makanya jangan buru ditolak. Anggap saja teman diskusi gitu loh. Kamu ngobrol sama teman-teman Mormon. Bagaimana ceritanya Yesus itu bisa sampai ke Amerika sana dan itu menjadi pegangan mereka. Gitu aja dulu. Itu dalam sudut pandang teologis. Kalau dalam sudut pandang akademis sudah nggak agama-agamaan sudah. Nah ini saranku. Kamu baca ini. Pertama ini bagus ini. Ya. Nih. Nanti tapi sebelum ini harus didahului ini dulu. Ya. Ini penulisnya sama. Ya, penulisnya sama. Nah, ini kalau mau akademis murni, tutup Alkitabmu, ya. Aku juga menutup Al-Quran, kita masuk ke sini. Nanti itu yang digunakan ilmu sejarah, itu melihat bagaimana jalur cerita peristiwanya. Kan setiap sejarah mesti ada pelakonnya dan setiap pelakon mesti ada sejarahnya. Pelakon itu ya lakon. Di sini siapa ya Yesus. Ilmu sejarah kita butuhkan. Terus nanti ilmu kimia karbon biasanya. Untuk melihat, misalkan ini ada jasad, ini benar jasad Yesus nggak diteliti, masuk lab ini nanti. Ya, sejarah, kimia. Terus antropolog, ilmu budaya. Ya, ini hampir dekat dengan sejarah. Antropolog. Ini diperlukan. Ya. Diperlukan untuk penelitian ini. Nah, nanti masuk ke lab. Kamu lihat, oh ini tulangnya Yesus enggak. Di sini dibicarakan. Ya, ada makamnya. Berarti kan dia enggak naik. Yang katanya naik ke langit mana? Orang ini sudah turun dan makamnya ada ini. The Yesus Family Top. Jadi sebetulnya ini juga untuk teman-teman Islam ya, bukan hanya untuk teman-teman Kristen ya, yang percaya dengan dongeng nanti Yesus masih hidup di langit, nanti turun lagi. Lah ini makamnya ini. Baca buku ini ya. Aku kira cukup referensi itu ya untuk yang akademis, makanya membaca itu perlu ya. Nanti cari yang lain, tapi setidaknya ini yang bisa aku referensikan. Sudah tutup kitab suci kalau kamu mau benar-benar akademis menjadi yang ateis ya silahkan gitu. Ya, tapi ini buku ini benar-benar kering. Jadi kalau orang tidak bukis, tidak benar-benar yang suka baca, suka data-data ilmiah, bosan baca buku ini. Karena ini benar-benar masuk ke keilmuannya, enggak masih lumayan bukunya. Siapa penulis yang dari Inggris sekarang di Amerika yang dulu Katolik itu? Lupa aku, penulis wanita yang pernah jadi wartawan juga. Ya, lupa aku. Bukunya aku ada. Itu masih lumayan. Ini nilai sastranya nggak ada ini. Nilai sastranya nggak ada. Dia langsung ke ilmu. Jadi tergantung kalian. Kalau karaktermu itu suka ilmu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak begitu, bosen baca buku ini. Ya, mungkin itu sudah persiapan sekolah ya. Siapa ya penulis wanita, aku lupa ya. Aku lupa yang rambutnya kalau cukur gini tuh. Seperti Demi Moore cukur ya. Dulu Katolik, nggak tahu sekarang apa ateis tapi belum Islam, dan dia menulis buku tentang sirah Kanjeng Nabi juga ya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini menjadi ya meskipun ringan tapi setidaknya memberikan pengetahuan untuk kita semuanya. Tuh, untuk saudara-saudara Islamku ya, aku ucapkan sebuah doa. Semoga kita semua menjaga Allah, menjaga Kanjeng Nabi, menjaga Al-Quran, menjaga Islam dalam bingkai iman kita. Tapi kita harus menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kita sama-sama berdoa semoga keberuntungan ada pada kita
dilimpahkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.